Dan pendengar Trijaya, berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini tentunya gencar dilakukan di setiap daerah, kabupaten maupun kota di wilayah Jawa Barat. Nah, setiap individu tentunya memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dengan tidak ikut menyebarkan virus ini. Terkait dengan hal ini kami akan berbincang dengan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Bedi Budiman yang saat ini sudah tersambung di line telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bedi. Wilujeng sonten, hatur nuhun. Alhamdulillah. Hari ini Pak Bedi sehat-sehat saja Pak? Sehat selalu dan semoga Pak Fajar dan seluruh kru di Trijaya juga sehat selalu dan pendengar juga. Amin, amin. Pak Bedi, sejauh ini bagaimana Komisi 1 melihat skema penanganan COVID-19 yang dilakukan di kabupaten kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini? Saya mengapresiasi ya langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah provinsi ya. Ada langkah cepat gitu ya. Ya, kemudian membentuk gugus tugas ya, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Kodam gitu ya, dan lain-lain. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat hendaknya memang secara saksama, nah ini catatannya itu secara saksama dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik begitu. Untuk hal-hal seperti apa? Misalnya tentang bantuan ya, bantuan untuk yang terdampak COVID ini, ya, yang dialokasikan untuk 1,6 juta keluarga. Nah itu kan skemanya sampai tingkat desa yang menghimpun nama-nama begitu kan. Karena ini sudah diumumkan duluan begitu kan, akhirnya para tur desa ini kebanjiran begitu kan masyarakat untuk ingin didaftarkan, sementara mereka itu kan di plafon, di kuota, sehingga belum sempat Pak Kadesnya ini menginventarisir sesuai protap gitu kan, ini udah ramai duluan begitu kan. Oh iya. Saya memahami begitu kan, bagaimanapun juga penanganan ini harus segera begitu. Betul. Kan. Saya juga bisa memahami ya terkait dengan urgenitasnya begitu ya mungkin Pak Bedi. Ya, ini urgen betul. Oke, Pak Bedi, beberapa waktu lalu kalau tidak salah Komisi 1 juga sempat melakukan kunjungan kerja ya di Pemkot Bandung dan ada poin-poin yang mungkin dibicarakan juga dengan wali kota. Poin-poin apa itu? Ya, yang dibicarakan adalah mengenai kesiapan Kota Bandung ya. Jadi mulai dari fasilitas kesehatan gitu kan, ketersediaan pangan, kemudian dari sisi keamanan gitu kan mereka menyatakan siap. Bahkan untuk penanggulangan sosial juga mereka sudah mengalokasikan dan cukup besar lah. Kami berpikir bahwa sektor yang paling terdampak itu di perkotaan, karena sektor perkotaan itu ekonomi jasa, umumnya begitu. Mulai dari jasa tambal ban, jasa pelayan toko, kafe dan sebagainya. Ini kan stuck begitu ya. Depan ini kemungkinan gitu. Nah, namun demikian, ini ada persoalan baru ketika kemudian Jakarta sebagai ibu kota tujuan para imigran ini pulang ke kampung begitu kan. Jadi bertambahlah ini. Harus ini. Nah, ini yang harus mendapat kajian ulang gitu. Kami ingin agar proporsinya baik dari sisi kesehatan terutama ya dipersiapkan lebih baik lagi begitu kan di wilayah kabupaten ya. Misalnya kalau misalnya yang viral itu misalnya para jasa tukang cukur di Garut, kan gitu kan. Ya, ini kan tidak ada penghasilan nih sepanjang selama di Garutnya ini sekarang. Gitu kan. Nah itu bagaimana? Nah seperti itu loh Pak. Oke baik. Nah satu lagi Pak Bedi, ini terkait dengan PSBB di Bandung Raya nih. Urgenitasnya seperti apa kalau Pak Bedi melihat? Karena untuk di Bodebek sudah akan dilakukan per Rabu dini hari nanti ya. Nah untuk wilayah Bandung Raya saya dengar juga Pak Gubernur sempat bilang bahwa tahap keduanya adalah Bandung Raya. Nah, seperti apa tanggapan Pak Bedi? Tapi menurut saya yang paling pokok itu kan kesiapan masyarakatnya, begitu kan. Nah, oleh karena itu maka kita punya waktu nih untuk melihat bagaimana dampak PSBB di Bodebek. Nah, kita pelajari, begitu kan, pelajari apa yang nanti kekurangannya, kelemahannya, begitu dan sebagainya. Nah, baru kemudian kita terapkan di wilayah Bandung Raya. Kalau saya lihat memang itu satu keharusan ya PSBB di Kabupaten Bandung, di Bandung Raya. Tetapi
Ya jangan sampai membuat satu kepanikan, nah menurut saya. Jangan sampai membuat orang sehat jadi stres dan kemudian jadi sakit. Malah imunitasnya turun gara-gara stres Nah, ya. imunitasnya turun begitu kan. Hal-hal positif harus kita berikan secara gencar begitu ya Pak Bedi ya kepada Betul, masyarakat betul. karena ini juga terkait dengan pikiran mereka kalau semakin positif mungkin semakin optimis menghadapi kenyataan saat ini gitu ya. Iya, semakin optimis gitu kan. Betul. Pak Bedi, terakhir ini mungkin untuk menenangkan masyarakat Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya dengan kondisi seperti sekarang ini, Pak Bedi sebagai wakil rakyat bisa menyuarakan mungkin juga himbauan untuk masyarakat kita, silakan. Jadi yang paling utama adalah jaga ini kesehatan diri, imunitas diri, gitu, jaga ini lalu kemudian tetap social distancing, udahlah patuhi pemerintah begitu. Masalah lain adalah kita akan bersama-sama secara bergotong royong menghadapi ini. Kita bekerja sama maka akan lebih ringan. Baiklah Jadi, kalau begitu. dampaknya sangat luas ya, dan ini kita harus menghadapinya bersama-sama. Tidak perlu ingin muncul sendirian atau bagaimana. Begitu. Pokoknya babarengan lah begitu kan, koordinasi. Kata kuncinya itu yaitu koordinasi mulai dari Pemprov, Pemkab, Camat, Lurah, RW dan RT ini harus seiring lah. Sejalan sehingga kita mudah menghadapi ini secara bersama-sama. Iya. Bersama pasti bisa ya Pak Bedi ya. Bisa, pasti Siap bisa. lah kalau begitu. Bersama. Pak Bedi terima kasih sudah berbincang dengan kami Pak. Siap, hatur nuhun Pak Fajar, sehat selalu. Terima kasih Pak. Untuk pendengar gitu. Selalu sehat juga Pak Bedi dan rekan-rekan semua di DPRD Pak ya. Ya, saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Waalaikumsalam.